Kelompok 5 siap? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, pada pertemuan keempat ini saya sebagai guru akan membahas tentang metode ilmiah dalam menjawab pertanyaan pada IPA dan matematika. Saya selaku Muhammad Iqbal Fatih Alim dan rekan saya akan memaparkan PowerPoint dari presentasi ini. Sebelumnya, sini ada daftar isi. Nomor 1, apa sih metode ilmiah itu? Lalu memilih metode ilmiah yang tepat dalam menjawab pertanyaan. 3, ada perbedaan pendekatan metodologis dalam penelitian. 4, hubungan antara metode ilmiah dan pemecahan masalah kreatif dalam matematika. 5, metode ilmiah dapat diterapkan dalam proses pembuktian teorema matematika. Lalu terakhir ada konsep verifikasi dan falsifikasi dalam metode ilmiah. Masuk kepada pembahasan yang pertama. Oh belum, masih ini ya perkenalan. Ini apa? Sini ada metode ilmiah. Metode ilmiah ini berasal dari kata Yunani yang berarti sesudah dan modos yang berarti jalan. Metode ilmiah merupakan prosedur yang mencakup penalaran ilmiah berupa pemikiran dan disertai tindakan, pola kerja yang empiris, serta prosedur pengujian yang sudah di dalam rangka mengembangkan pengetahuan yang sudah ada beserta strukturnya. Langkah sistematis yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan memahami fenomena alam. Metode ini melibatkan pengamatan, pengujian hipotesis, eksperimen, dan analisis data. Metode ilmiah bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang objektif dan dapat diuji. Sini ada jenis-jenis metode ilmiah. Dari alam sendiri memiliki 8 metode ilmiah, dan matematika ada 6 metode ilmiah. Kita perkenalan dulu ke alam. Berikut metode-metode yang tersedia pada alam. Pertama, metode observasional. Metode ini dilakukan langsung terhadap fenomena alam tanpa adanya intervensi. Lalu ada metode eksperimental. Dia menguji hipotesis berdasarkan eksperimen di mana variabel dapat dimanipulasi. Lalu ada kualitatif. Ini digunakan untuk memahami dengan cara mendalam melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Lalu ada metode kuantitatif, mengandalkan pengumpulan data numerik yang dianalisis secara statistik. Selanjutnya ada metode eksperimen, melibatkan manipulasi variabel untuk mengamati efeknya. Ada metode longitudinal, jadi mengamati fenomena berdasarkan periode waktu yang panjang untuk menangkap perubahan dan perkembangan. Lalu ada metode komparatif, ini membandingkan 2 atau lebih variabel untuk menentukan perbedaan dan persamaan yang signifikan. Metode sistematik menggunakan pendekatan terstruktur untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan melibatkan penggunaan protokol atau pedoman tertentu. Ini ada metode matematika. Nomor 1, metode deduktif. Ini kita menyusun argumen dari prinsip umum menuju kesimpulan khusus. Ada metode induktif, mengamati pola yang spesifik untuk merumuskan hipotesis atau generalisasi. Selanjutnya ada metode aksioma.
aksioma sendiri sebagai dasar untuk membangun sistem matematis dan menarik kesimpulan. Lalu metode algoritma, proses ini langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah matematis seperti algoritma, pembagian atau pemrograman. Selanjutnya ada metode numerik, menggunakan pendekatan numerik untuk menemukan solusi ketika analisis analitik sulit dilakukan. Selanjutnya, metode konstruktif, membuktikan keberadaan objek matematis dengan cara memberikan konstruksi eksplisit. Ini teori pembelajaran berdasarkan alam. Yang pertama, pengalaman langsung. Pembelajaran yang terlibat langsung pada objek serta fenomena yang berada pada alam melalui kegiatan eksplorasi, pengamatan, dan eksperimen. Selanjutnya, keterkaitan dengan konteks. Ini memahami konsep-konsep ilmiah dan konteks nyata, sehingga mereka melihat relevansi ilmu pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada interaksi sosial. Eksplorasi alam dapat memperkaya pengalaman belajar, memfasilitasi diskusi, dan membangun keterampilan sosial. Refleksi, merefleksikan pengalaman mereka, menganalisis apa yang telah mereka pelajari. Lalu keterlibatan emosional, melibatkan elemen emosional yang dapat meningkatkan motivasi dan minat. Selanjutnya ada berbasis proyek, menyelesaikan tugas atau tantangan yang terkait dengan lingkungan serta mendorong kreativitas dan pemecahan masalah. Selanjutnya ada pengembangan kesadaran. Pengembangan kesadaran berfokus terhadap lingkungan, mendorong pelajar untuk menjadi warga negara yang peduli dan aktif. Ini adalah teori tahapan pada matematika. Yang pertama ada teori konstruktivisme, yakni membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman yang pernah ia lakukan. Selanjutnya teori relasional, mengedepankan interdisipliner dalam konsep-konsep matematika serta mengaplikasikannya. Selanjutnya teori pembelajaran sosial, menekankan pentingnya interaksi sosial dan memahami konsep melalui perspektif yang berbeda. Selanjutnya ada teori skema mental yang membantu mereka memproses informasi baru serta mengembangkan skema yang lebih kompleks dengan menghubungkan konsep baru dengan yang sudah diketahui. Selanjutnya pembelajaran berbasis masalah. Ini melibatkan mahasiswa dalam situasi nyata di mana mereka harus menggunakan keterampilan matematika untuk memecahkan masalahnya. Pendekatan kognitif mencakup strategi penyelesaian masalah, penggunaan algoritma, dan pemahaman konsep abstrak. Selanjutnya ada teori belajar terhubung. Ini pentingnya menghubungkan berbagai konsep matematika, bagaimana mereka saling berinteraksi dengan melihat gambaran besar dan relevansi konsep-konsep tersebut. Selanjutnya ada teori multiple intelligence, menggunakan beragam strategi dan alat yang sesuai dengan gaya belajar siswa yang berbeda. Selanjutnya pembelajaran berbasis teknologi, penggunaan alat dan sumber daya digital dalam pembelajaran matematika seperti perangkat lunak, aplikasi, dan platform online lainnya dapat meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan siswa. Jadi selanjutnya ada yang kedua, dari obrolan itu kita memilih metode ilmiah yang tepat dalam menjawab pertanyaan dari alam dan matematika. Nah, pentingnya memilih metode ilmiah yang tepat dalam menjawab pertanyaan ini tujuannya yang pertama agar kerangka kerja sistematis, yang kedua ketepatan dan akurasi, yang ketiga efisiensi riset, yang keempat efektivitas pembelajaran, kelima peningkatan keterlibatan, yang keenam pengembangan keterampilan kritis, yang ketujuh
kontekstualisasi pembelajaran, dan yang terakhir adanya dukungan untuk diferensiasi. Nah, ini yang pertama ada yang dari alam. Nah, metodenya ini dengan cara yang pertama masalah atau pertanyaan yang diperoleh oleh peneliti. Nah, lalu yang kedua tujuan dari penelitiannya. Yang ketiga jenis instrumen pengumpulan dan hasil data. Yang keempat hasil yang diharapkan dari penelitian. Yang kelima sumber data dan ketentuan cara memperoleh data. Dan yang terakhir jumlah populasi dan sampel penelitiannya. Bagi yang matematika itu berbeda caranya. Yang pertama kita mengidentifikasi masalahnya dulu dengan jelas. Terus keduanya pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga penggunaan alat dan teknologi. Yang keempat partisipasi aktif. Dan yang kelima atau terakhir evaluasi dan refleksi. Yang bab 3 sekarang perbedaan pendekatan metodologi dan dampaknya ini terhadap dari yang matematika. Jadi pendekatannya yang pertama ada kuantitatif versus kualitatif. Kalau kuantitatif itu berfokus pada pengumpulan data numerik dan analisis statistik. Dampaknya objektif, terstruktur, dan dapat digeneralisasikan. Kesimpulannya lebih kuat dan dapat diuji secara empiris. Berbeda lagi dengan yang kualitatif, berfokus pada pengumpulan data deskriptif dan analisis interpretatif. Dampak hasilnya lebih mendalam, memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang fenomena yang diteliti. Kesimpulannya lebih interpretatif dan mungkin tidak dapat digeneralisasikan. Lalu ada yang kedua, pendekatan melalui eksperimental versus observasional. Eksperimental itu melibatkan manipulasi variabel dependen untuk mengamati efeknya pada variabel dependen. Dampak hasilnya menunjukkan hubungan sebab akibat yang kuat. Dan kesimpulannya lebih kuat dan dapat diuji secara empiris. Lalu kalau yang observasional melibatkan pengamatan dan pengumpulan data tanpa manipulasi variabel. Dampak hasilnya menunjukkan toleransi, bukan hubungan sebab akibat. Kesimpulannya lebih terbatas dan mungkin tidak dapat diuji secara empiris. Selanjutnya yang ketiga, adanya pendekatan deduktif dan induktif. Deduktif itu bermula dari teori umum dan menguji hipotesis spesifik. Dampak hasilnya menguji teori yang ada. Kesimpulannya lebih terstruktur dan dapat diuji secara empiris. Kalau yang induktif bermula dari observasi spesifik dan mengembangkan teori umum. Dampak hasilnya menghasilkan teori baru, lalu dengan kesimpulannya lebih fleksibel dan mungkin tidak dapat diuji secara empiris. Nah, yang terakhir ini penggunaan alat dan teknik. Alat dan teknik itu kita bisa memilihnya yang tepat dan tidak tepat. Kalau bagi yang tepat itu meningkatkan akurasi dan presisi data. Dampak hasilnya lebih kuat, lebih akurat dan dapat diandalkan. Kesimpulannya lebih kuat dan dapat diuji secara empiris. Kalau yang tidak tepat mengakibatkan kesalahan dan bias dalam data. Dampak hasilnya tidak akurat dan tidak dapat diandalkan. Kesimpulannya lemah dan tidak dapat diuji secara empiris. Selanjutnya ada hubungan antara metode ilmiah dan pemecahan masalah kreatif dalam matematika. Metode ilmiah dalam poin ini ada dia pemecahan masalah kreatif dan ini kaitannya sangat erat dalam matematika. Berpikir kreatif ialah pemikiran yang berusaha menciptakan gagasan yang baru. Berpikir kreatif sebagai suatu kombinasi dari berpikir logis dan berpikir divergen yang didasarkan pada intuisi tetapi masih dalam kesadaran. Masalah kreatif terdiri dari berbagai komponen, yakni kelancaran, kelenturan, keaslian, serta elaborasi. Hubungan masalah kreatif dengan matematika memiliki beberapa konsep, di antaranya sebagai berikut. Satu, pendekatan secara sistematis. Pendekatan secara sistematis pendekatan secara sistematis ini
Pengamatan yang biasa kita tahu dengan mengidentifikasi pola atau fenomena matematis. Selanjutnya, pernyataan hipotesis menyusun teori pada pengamatan yang dapat diuji. Yang kedua, pengujian hipotesis ini dibagi menjadi dua, ada eksperimen dan pembuktian. Eksperimen sendiri lebih sering berbentuk simulasi atau contoh kasus. Proses ini memungkinkan pengujian hipotesis yang matematis. Selanjutnya ada pembuktian. Pembuktian ini berfokus pada pembuktian rigor, di mana hipotesis diuji melalui argumen logis dan deduktif. Selanjutnya ada analisis dan evaluasi. Analisis dan evaluasi ini merupakan pengumpulan data untuk mendukung teori yang ada. Selanjutnya ada penyempurnaan. Penyempurnaan sendiri bertujuan untuk merevisi berkelanjutan guna menghindari adanya kekeliruan atau teorema yang tidak sesuai, maka akan ditindaklanjuti dan mencari kebenarannya. Selanjutnya ada replikasi dan verifikasi. Konsep dan teori matematis harus dapat direproduksi oleh orang lain. Ini memastikan bahwa yang diperoleh valid dan dapat dipercaya. Selanjutnya ada penyampaian dan diskusi. Penyampaian dan diskusi ini diantaranya mempublikasikannya untuk diskusi dan validasi. Adapun peer review, komponen ini sangat penting untuk memastikan kualitas dan keakuratan hasil yang disampaikan. Terakhir ada penerapan dalam teori dan praktik. Model matematis ini membantu dalam pengembangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dunia nyata. Selanjutnya ada metode ilmiah dapat diterapkan dalam proses pembuktian teorema matematika. Yang pertama ada identifikasi masalah atau teorema, lalu ada studi literatur, pengembangan hipotesis, penerapan metode pembuktian, selanjutnya dilakukan analisis dan verifikasi, lalu mendiskusikan hasil dan mempublikasikan hasil dari identifikasi masalah atau teorema ini. Contoh penerapannya, pembuktian teorema Pythagoras dapat dilakukan dengan menggunakan metode geometris seperti pembuktian dengan menggambar atau dengan aljabar yang menggunakan persamaan. Metode ilmiah ini dalam pembuktian teorema tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga proses sistematis yang memastikan setiap langkah logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sangat dalam di dunia akademik untuk membangun kepercayaan dan pemahaman yang lebih dalam mengenai konsep-konsep matematika. Berikut konsep verifikasi dan falsifikasi dalam metode ilmiah. Verifikasi dan falsifikasi ini sebanding dengan pembuktian kontradiksi dalam matematika. Berikut penjelasannya. 1. Verifikasi dalam metode ilmiah. Tujuannya mencari bukti yang mendukung teori atau hipotesis. Prosesnya melewati eksperimen, lalu pengamatan dan pengumpulan data untuk melihat hasil yang sesuai dengan prediksi teori. Hasilnya, jika hasil sesuai dengan prediksi, teori dianggap diverifikasi. Keterbatasan, verifikasi tidak dapat membuktikan kebenaran mutlak suatu teori karena selalu ada kemungkinan bahwa bukti baru akan muncul yang bertentangan dengan teori tersebut. Selanjutnya, falsifikasi dalam metode ilmiah. Tujuannya mencari bukti yang membantah teori atau hipotesis. Prosesnya merancang eksperimen yang bertujuan untuk menemukan hasil yang bertentangan dengan prediksi teori. Hasilnya, jika hasil bertentangan dengan prediksi teori dianggap terfalsifikasi. Keunggulannya, falsifikasi lebih kuat daripada verifikasi karena satu bukti yang bertentangan dapat membantah teori secara keseluruhan.
Tiga, pembuktian dalam matematika. Tujuannya menunjukkan kebenaran suatu pernyataan matematika melalui proses logika deduktif serta aksioma untuk membangun serangkaian langkah yang menunjukkan kebenaran pernyataannya. Hasilnya, jika langkah tersebut benar, pernyataan dianggap terbukti. Keunggulannya, pembuktian ini memberikan kepastian mutlak tentang kebenaran pernyataan. Selanjutnya ada kontradiksi dalam matematika. Tujuan ini menunjukkan bahwa suatu pernyataan matematika salah. Prosesnya mencari kontradiksi yang logis dalam pernyataan atau asumsi yang mendasarinya. Hasilnya, jika kontradiksi ditemukan, pernyataan dianggap terbantahkan. Keunggulannya, kontradiksi ini memberikan bukti yang kuat bahwa pernyataan tersebut salah keberadaannya. Selanjutnya, ada yang mau bertanya? Boleh? Oke dulu. Ini pertama bagian dari pembelajaran. Iya. Nah, kan banyak teorinya. Nah, menurut kalian mana yang paling efisien dipakai digunakan? Yang paling efisien. Nah, terus yang satu lagi bagian metodologi kan itu kan ada dampak-dampaknya. Iya. Apakah ada cara untuk meminimalisir dari itu? Di kampung dulu aja, jadi dijawabnya gabungan aja ya. Di bagian slide 6 tentang metode ilmiah terhadap alam itu kan ada metode eksperimental dan metode eksperimen. Nah, kalau kalian masukkan di sini berarti ada perbedaannya dong? Ada. Ya, boleh tolong dijelasin Iya. perbedaannya? Ya, saya Apa? Oke. di sini di slide ke berapa nih? 14 yang tentang pendekatan deduktif versus induktif. Di sini dijelasin penggunaan alat dan teknik yang tepat. Nah, gimana sih kita bisa tahu kalau kita telah menggunakan alat dan teknik yang tepat agar meningkatkan akurasi dan kepresisian data yang bakal kita dapat untuk sebagai hasilnya. Nah, terus apa nih yang kalian lakukan kalau misal kalian sekiranya menggunakan alat dan teknik yang tidak tepat? Nah, apa step yang bakal kalian lakukan ketika kalian berada dalam keadaan tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Boleh, silakan. Itu tolong balik ke slide 40. Oke. Di sini kan di makalahnya menerapkan di makalahnya ada tertulis tentang metode ilmiah menurut para profesor, dan di PPT tersebut tidak ada materi berdasarkan para penemu ilmiahnya. Coba tolong dijelaskan dan dikasih contoh dari setiap masing-masing para penemu ilmiah menurut berdasarkan metode ilmiah alam dan matematika. Karena ada dua jenis metode ilmiah di sini, itu alam dan matematika. Coba tolong dikasih contoh dan dijelaskan. Itu berarti yang tadi yang pertama itu yang diminta profesor itu kan berarti yang di bab 1 ya, tentang penjelasan secara umum. Di makalahnya bab 2. Ya bab 2 yang maksudnya gitu. Tapi maksudnya kalau misalkan yang di PPT itu kan di bab 1. Ya, berarti Kalau misalkan di coba makalah yang bab 2 yang kajian teori kan. Ya udah, contohnya aja. Berarti minta contohnya Iya. dari yang bab 2 yang di sini Bab atau dua. bab 2 nya? Berdasarkan metode ilmiah alam dan matematika. Secara dari pendapat mereka. Iya, dari ini metode ilmiah yang dijelaskan. Terima kasih. Dari pertanyaan Kauki tadi, kalian diminta teori pembelajaran apa yang paling efektif yang dapat kita lakukan
dan cara minimalisir dampaknya. Jadi teori pembelajaran yang sangat kita bisa lakukan, yang bisa kita ambil dengan observasi atau pengamatan secara langsung terhadap hipotesis yang sudah kita cari dan kita bentuk dari struktur metode tersebut. Dan apa tadi ke dampaknya, dampak meminimalisir cara meminimalisir dampak negatifnya itu kalau dari teori pembelajaran ini gabungan ya yang dalam alam dan matematika. Jadi pertama itu integrasi pembelajaran, jadi gabungan konsep matematika dengan konteks alam menggunakan data lingkungan untuk analisis matematis. Kalau misalkan yang kedua itu adanya metode pembelajaran aktif dan cara mendorong partisipasi menjadi aktif, seperti contohnya tuh adanya proyek lapangan, eksperimen, dan studi kasus. Terus yang ketiganya tuh adanya penerapan kontekstual. Di sini diberikan contoh nyata dari penerapan matematika dalam ilmu alam sehingga mahasiswa dapat melihat manfaat dari praktisnya. Terus yang keempat, variasi media pembelajaran. Jadi kita bisa menggunakan metode media seperti grafik video, simulasi, dan alat peraga untuk menjelaskan konsep yang kompleks. Terus yang kelima, pendekatan multidisipliner. Di sini mahasiswa tuh diterapkan disiplin ilmu dalam pengajaran, sehingga mahasiswa memahami hubungan antara matematika dan sains secara holistik. Dan yang keenam, pendidikan berbasis masalah. Ajaran mahasiswa untuk menyelesaikan masalah nyata yang melibatkan kedua bidang dan mendorong pemikiran kritis dan kreatif. Dan yang terakhirnya, pelatihan untuk para guru atau dosen dengan cara mengajar yang efektif dan menarik dalam kedua bidang ini. Cukup. Boleh kasih pendapat terkait kan tadi di bentuknya apa? Metode kali efisien. Teori pembelajarannya yang paling efisien sampai cara. Boleh. Kalau menurut aku ya, semua teori itu efisien ketika menemukan kasus yang tepat ya. Karena ketika kita berbicara tentang eksperimen, kita nggak mengandalkan observasi, tapi kita menggunakan eksperimen. Karena kalau kita nggak melakukan eksperimen, kita nggak bakal tahu bahwa apa sih yang ada yang akan terjadi. Ya, jadi kembali lagi ke kasus yang dihadapi. Karena semua metode itu efisien ketika menemukan kasus yang tepat. Ya, itu pendapat saya. Iya, terima kasih. Selanjutnya pada pertanyaan Alif, tadi perbedaan eksperimental dan eksperimen. Sebenarnya eksperimen itu dia menguji hipotesis yang telah kita susun di awal. Sedangkan eksperimental itu hasil dari apa yang sudah kita eksperimen, dari hipotesis yang sudah kita teliti dan sudah kita cari bagaimana dan apa hasilnya. Jadi eksperimental itu suatu kumpulan eksperimen yang sudah kita teliti, yang sudah kita cari kebenarannya, yang lalu kita uji. Iya. Dan itu dari pertanyaan Raffi tadi, bagaimana jika ada kesalahan alat dan bahan pada alat dan teknik. Oh, alat dan teknik. Masya Allah. Iya, bisa bahan teknik. Berarti jika ada kesalahan pada teknik di sini ya, jika alat dan teknik tidak tepat pasti mengakibatkan kesalahan dalam data. Ini berarti kan datanya salah. Gimana cara kita
pertanyaannya tuh gimana cara kita mengantisipasi gitu kan? Apa kayak Nah, sebenarnya pertanyaan yang pertama itu gimana kita bisa tahu kita pakai alat dan teknik yang oh tepat? ini tepat. Iya. Hasilnya akurat. Gimana cara kita tahunya? Caranya. Caranya Itu kita sebenarnya mau pertanyaannya kan. ya. Berarti yang pertama memastikan alat yang digunakan serta teknik berdasarkan pertanyaan penelitian secara spesifik. Selanjutnya menguji validitas. Nah itu berguna untuk mengukur bagaimana data tersebut bisa jelas atau valid. Dan kita ada konsistensi hasil, dan ini dari teknik. Jika teknik tersebut benar, maka teknik yang digunakan sudah berdasarkan apa yang kita yang sudah kita amati secara yang telah kita amati berdasarkan hipotesis. Itu kalau benar. Dan kalau salah, pasti ada identifikasi yang menjelaskan bahwa data tersebut itu tidak jelas keadaannya. Untuk mengatasinya, mengevaluasi alat dan teknik tersebut, lalu mengulang rekayasa masalah, lalu mencari alternatif dari alat dan teknik tersebut. Selanjutnya mengujikan kembali dan mendiskusikan hasilnya. Yang lain juga boleh bantu jawabnya. Seandainya ada yang ingin boleh. Ya, dari pertanyaan Brian tadi minta contoh yang dilakukan pada metode ilmiah. Contoh penemu ilmiahnya kan ada. Ya, metode ilmiahnya kan ada. Jadi yang pertama itu dari Thomas Kuhn. Dari Thomas Kuhn sendiri, dia menjelaskan metode ilmiah ini dalam paradigma Newtonian dalam fisika. Jadi dalam Newtonian fisika ini terdapat anomali yang tidak dapat dijelaskan oleh paradigma yang ada. Sains mengalami krisis yang kemudian menghasilkan revolusi ilmiah dan mentransisinya ke paradigma relativitas. Lalu dari Carl Sagan, ini mengeksplorasi fenomena ilmiah dan membaca pikiran yang kritis. Contohnya kemungkinan kehidupan di luar bumi. Dia menganalisis bukti ilmiah, mengajukan hipotesis, lalu menghindari klaim tanpa dasar, menggunakan metode observasi dan pengujian untuk mendukung argumennya. Dari Karl Popper, ini dia tentang teori evolusi dari penemuan fosil atau bukti genetik. Jika ditemukan bukti yang bertentangan teori tersebut, pasti adanya revisi, dan menekankan bahwa teori ini bersifat kritis dan sangat terbuka terhadap pengujian. Itu kan dari jenis metode ilmiah. Kalau jenis metode ilmiah matematika gimana? Jadi jadi pertama Brian, Hadir. kalau misalkan dari
dari yang matematika itu menurut Thomas itu dia kan tetap sama dia analisisnya mengenai bagaimana perubahan pemahaman, tapi contohnya itu seperti transisi dari geometri untuk mengubah pemahaman matematika. Terus kalau misalkan dari yang Carl Sagan, dia di jurnal pendekatan empiris dan model matematis dalam menjelaskan fenomena kosmik. Contohnya itu seperti penggunaan statistik untuk mempelajari eksoplanet. Terus kalau misalkan dengan Karl Popper, dia membahas kriteria klasi viabilitas dengan contoh metode matematisnya itu digunakan untuk menguji teori dalam fisika seperti hipotesis gravitasi. Barangkali ada yang mau menambahkan? Apa udah? Udah pusing? Sekian dari presentasi yang sudah kita bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang pahaman. Jangan ditutup dulu. Oh iya. Masih ada masukan lagi kan? Oh iya. Ya. Oh iya. Oke. Yang pertama tentang ini sebetulnya kan memilih suatu metode ya. Kalau dibaca judul makalah Anda itu kan memilih metode ilmiah yang tepat dalam menjawab pertanyaan tentang alam dan matematika. Jadi, nah di sini berarti terkesan metode ilmiah itu banyak, ya. Nah, terus kita mau memilih yang mana yang cocok dengan permasalahan yang kita hadapi, maunya kan gitu ya. Nah, oleh karena itu Anda di awal harus merinci atau mendetailkan variasi atau model-model langkah-langkah dari metode ilmiah itu. Jadi sebenarnya metode ilmiah itu kan langkah-langkah dari penelitian kan ya, metode ilmiah itu. Nah, sebenarnya kalau metode ilmiah sendiri kan yang baku, gitu ya, yang baku itu ya, yang sudah kita diskusikan kemarin ya, mulai dari observasi awal ya. Observasi awal itu kan bisa dari membaca buku, dari literatur, mengamati ya. Nah itu kan observasi. Akibat dari observasi itu apa? Akan langkah berikutnya kita merumuskan permasalahan berupa pertanyaan biasanya kan ya, permasalahan yang akan diteliti. Mengapa kok begini gitu ya? Nah, mengapa ya? Nah, misalkan kalau Anda misalnya tiap pagi bangun kok rumput itu basah misalnya ya, Anda jalan-jalan rumput dulu tiap hari kok gitu. Nah itu kan memikirkan mengapa ya kok rumput itu basah. Ada dugaan, mungkin dugaannya macam-macam awalnya ya. Ada yang mungkin disiram semalam, tapi kok tiap hari disiram gitu ya. Terus ada juga macam mungkin ada sesuatu yang jatuh dan seterusnya. Itu banyak pertanyaan variasinya. Nah biasanya setelah itu kan mengkaji literatur lagi untuk mendapatkan apa itu namanya dugaan kan ya. Kalau dalam langkah-langkah ilmiah itu hipotesis. Nah, langkah berikutnya hipotesis itu harus diuji, ya, uji yang sering disebut langkah melakukan eksperimen, ya, eksperimen. Dan terakhir dari eksperimen itu akan diambil suatu kesimpulan. Itu langkah pokok. Pada dasarnya orang penelitian akan boleh memodifikasi itu kan ya. Nah, memodifikasi itu tergantung kebutuhan. Akhirnya muncul nanti variasi dari metode ilmiah itu yang kita sering sebut dengan variasi dari model-model penelitian, tergantung itu. Nah, tadi mungkin sudah diuraikan penelitian tadi macam-macamnya banyak sekali, tapi cuma tadi klasifikasinya itu jadi satu ya. Akhirnya kita bingung. Nah, mungkin nanti saran saya diklasifikasi, misalnya kalau menurut jenis datanya itu kan ya. Ada penelitian kualitatif, ada kuantitatif ya, data dan analisisnya. Nanti dari model pelaksanaannya itu nanti kan bisa di gitu ya. Jadi saran saya tadi ya macam-macam tadi ya. Nah, itu diklasifikasi menurut ya apa gitu ya biar lebih enak melihatnya. Ya, pertama mungkin jenis analisis
jenis data dan analisisnya. Itu Anda akan ketemu penelitian kualitatif, kuantitatif, itu main gabungan. Ya, suatu penelitian mungkin menggunakan dua-duanya, berarti gabungan. Nah, kemudian mungkin berdasarkan tekniknya, mungkin ada penelitian survei, non survei, itu ya ada juga. Mungkin berdasarkan tujuannya, hasil akhir dari penelitian itu apa? Ada namanya penelitian dasar, kemudian ada penelitian terapan, ya toh? Ada penelitian mungkin evaluatif. Jadi setelah diterapkan biasanya dievaluasi ya. Nah, biasanya kalau penelitian dasar itu hanya mendapatkan teori saja ilmunya. Matematik itu kebanyakan penelitian dasar, basic gitu ya, dasar. Kalau penelitian terapan itu biasanya mengarah ke prototype, membuat suatu prototype ya barang gitu ya. Misalnya di engineering itu banyak yang penelitian terapan ya. Jadi yang muncul prototype. Nanti prototype itu akan dievaluasi, nanti ada penelitian evaluasi berikutnya. Apakah prototipenya itu sudah tepat atau tidak, nanti diubah. Nanti kalau sudah fix baru diproduksi gitu ya. Jangan orang itu memproduksi barang belum ada CCTV ya, bisa bahaya gitu ya. Coba bayangkan membuat pesawat belum buat prototipe, belum diuji, langsung menerima penumpang gitu ya. Ya tahu-tahu ada error, jatuh semua, bahaya. Itu tahapannya panjang gitu ya. Membuat pesawat, membuat mobil dan seterusnya itu panjang ya. Dari mulai meneliti, membuat prototipe, diuji sampai jadi, itu namanya penelitian terapan ya. Mungkin berdasarkan apa lagi? Berdasarkan eksplanasi atau berdasarkan cara menyampaikan hasil penelitiannya. Itu nanti ada penelitian deskriptif. Kalau deskriptif itu hanya diceritakan aja hasilnya gitu ya. Kemudian ada komparatif. Kalau eksperimen itu banyak komparatif, dibandingkan. Misalnya Anda kalau punya tanaman tertentu diberi pupuk A dan pupuk B, nanti lebih bagus yang mana? Nah, itu berarti komparatif ya, dibandingkan. Itu nanti dibandingkan. Dan mungkin ada penelitian asosiatif, itu berarti mengasosiasikan, biasanya ini banyak teori gitu ya, diasosiatifkan, jadi digunakan dan seterusnya. Kemudian berdasarkan data yang dipakai, itu ada penelitian primer, penelitian sekunder. Primer itu kalau datanya langsung didapat oleh peneliti sendiri. Jadi biasanya dia menciptakan misalnya instrumen untuk mengumpulkan data sendiri ya. Nah itu, misalnya guru meneliti siswanya tapi dites sendiri, itu namanya penelitian primer, karena datanya primer. Ada penelitian sekunder, kita melakukan penelitian tapi menggunakan data yang sudah diperoleh orang lain. Nah itu juga boleh. Seperti Anda nanti kalau mau di aktuaria, kalau mau melakukan penelitian sekunder bisa. Jadi Anda nggak mengumpulkan data, tapi ada data yang sudah ada, tapi Anda olah berikutnya, itu ya, itu namanya sekunder. Tapi bisa juga Anda melakukan penelitian, tapi dengan menjaring data sendiri, melakukan survei sendiri, wawancara sendiri, dan seterusnya, itu primer. Jadi data yang diperoleh memang langsung dari peneliti mencari sendiri ya, itu bebas. Nah, nanti itu harus dijelaskan nanti di dalam metodologi penelitiannya ya, berdasarkan. Jadi nanti Anda akan melihat nanti semuanya nih, kalau Anda melakukan penelitian bisa di dalam metodologi disebutkan berdasarkan datanya ini termasuk penelitian apa, berdasarkan ini termasuk penelitian apa gitu ya. Itu nanti jenis-jenisnya, karena ini kemudian berdasarkan tempatnya, ada yang penelitian laboratorium, penelitian lapangan, penelitian perpustakaan gitu ya. Nah, kalau laboratorium biasanya kalau sains murni itu sering di lab gitu ya. Seperti biologi, kimia itu sering di lab. Kalau penelitian sosial itu sering di lapangan ya. Karena yang diamati ya berada di lapangan sosial gitu ya. Kalau penelitian kajian literatur itu lebih banyak di perpustakaan gitu. Tapi sekarang jarang ke perpustakaan. Di depan laptop itu kajian literatur sudah cari kemana-mana. Sebenarnya ini melakukan kajian literatur kan nggak ke perpus ya, cukup di depan HP, di depan laptop sudah bisa kemana-mana. Nah, nanti masih banyak lagi ya. Nanti berdasarkan ilmunya nanti ada penelitian ekonomi, penelitian matematik, penelitian biologi, macam-macam ya. Nah nanti silakan jenis-jenis penelitian yang Anda sampaikan di depan tadi dipilah-pilah gitu ya, biar nggak campur jadi satu, itu kita susah nanti melihatnya. Nah sebenarnya dari sekian jenis penelitian nanti, itu tadi yang menurut temanmu, ya suatu penelitian tuh akan tepat ya kalau sesuai dengan permasalahannya gitu ya. Nah kita nanti memilih yang mana. Nah, makanya nanti kalau Anda melakukan penelitian, akan diuji itu di metodologi penelitiannya.
apakah metode penelitian yang Anda uraikan di sana sudah cocok atau tidak dengan masalah yang Anda hadapi gitu ya. Nah, nanti kan ini semuanya nanti akan melakukan penelitian menjelang selesai kuliah ya toh, karena harus mengerjakan skripsi. Nah, skripsi itu biasanya didasarkan pada hasil penelitian ya. Nah, kemudian catatan berikutnya, saya sudah menyampaikan kemarin bahwa untuk matematik itu tidak lazim disebut metode ilmiah gitu. Nah, di matematik itu adalah metode deduktif ya, penalaran ya, penalar. Atau tadi sebenarnya sudah disinggung, di matematik itu sebenarnya lebih dekat kepada namanya pemecahan masalah ya toh? Tadi sudah disinggung ya. Nah, tapi kok bolak-balik ke ilmiah juga gitu ya. Nah, makanya tadi sudah bagus, nanti disinkronkan ya. Jadi kalau di matematik itu tidak lazim disebut metode. Memang langkahnya mirip ya, mirip dengan metode ilmiah tadi ya. Jadi pertama kan juga melakukan observasi. Di matematik itu juga ngamati kan ya fenomenanya itu. Nah, kemudian juga muncul pertanyaan ya, rumuskan masalah. Nah, cuma dugaan dalam matematik jarang tidak disebut hipotesis. Apa kemarin Pak Edi nyampaikan konjektur ya, dugaan ya kan. Konjektur itu masih belum jadi teorema ya, belum jadi dalil, belum jadi sifat. Dia masih bisa benar, bisa salah ya. Nah, biasanya orang kalau mau menyalahkan memberikan counter example-nya, contoh penyangkal ya. Kalau ingin membetulkan berarti membuktikan ya, namanya kalau di matematik kan akhirnya muncul bukti teorema. Nah, kemudian dari bukti ini mungkin tadi sudah disinggung, nanti sampaikan jenis-jenis bukti dalam matematik gitu ya. Ada bukti langsung, bukti kontraposisi, bukti tidak langsung ya. Bukti tidak langsung sering juga disebut dengan bukti kontradiksi gitu ya. Dan terakhir bukti dengan induksi matematik. 4 contoh ya, 4 pembuktian dalam matematik. Mungkin kalau diberikan ilustrasi akan lebih bagus ya. Contoh bukti langsung itu gimana, kontraposisi itu gimana, terus bukti dengan tidak langsung gitu ya, atau kontradiksi itu bagaimana, terus contoh yang dengan bukti induksi bagaimana. Nah, nanti kalau Anda memberikan contoh akan lebih bagus ya makalah Anda. Jadi sebenarnya kalau di metode ilmiah tadi melakukan eksperimen, jadi mengambil data dalam rangka menguji hipotesis. Kalau di matematik itu mana membuktikan, deduktif dengan penalarannya itu yang diuji ya. Apakah penalarannya itu valid atau tidak? Makanya muncul teknik-teknik pembuktian tadi ya, muncul ada 4 yang sering dipakai, 4 variasi tadi ya. Nah, itu nanti Anda, karena aktuaria juga bagian dari matematik, nanti Anda dalam memverifikasi rumus yang Anda dapatkan ya, salah satu di antara 4 itu yang Anda bisa pakai gitu ya. Apakah mau dibuktikan secara langsung, apakah pakai kontraposisi, apakah kontradiksi, atau induksi matematik. Nah, itu tergantung permasalahannya. Jadi sekali lagi, mana yang paling bagus ya, tergantung permasalahan yang dihadapi nanti. Apakah bukti langsung itu selalu lebih baik? Belum tentu ya. Kalau berupa pola itu biasanya pola yang berkaitan dengan bilangan asli itu lebih banyak pakai induksi matematik. Contohnya kalau di sekolah menengah dulu dengan barisan ya, pola bilangan itu adalah contoh-contoh problem yang cocok dengan induksi matematik. Ada kalanya suatu masalah itu susah dibuktikan dengan bukti langsung, makanya kita pakai bukti tidak langsung atau kontradiksi. Contohnya nanti silakan dibaca di browsing ya. Membuktikan akar 2 itu bukan bilangan rasional, itu dibuktikan secara langsung susah ya. Makanya dibuktikan dengan tidak langsung, diandaikan akar 2 itu rasional, nanti dinalarkan menghasilkan suatu kontradiksi. Nah, suatu kontradiksi berarti pengandaian salah gitu loh ya. Itu namanya bukti kontradiksi. Nanti silakan dicari. Contoh yang paling sering dipakai itu akar 2 itu rasional gitu ya. Itu salah gitu ya. Berarti akar 2 itu irasional. Itu contoh bukti kontradiksi ya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, tuh. Jadi bandingannya antara matematik dan sains seperti itu ya. Jadi langkahnya mirip, tapi penyebutannya bisa beda gitu ya. Dan operasionalnya bisa beda ya. Biasanya kalau tadi yang jelas menonjol itu pada hipotesis dan pembuktian ya. Kalau di sains disebut hipotesis, kalau di matematik disebut konjektur atau dugaan ya toh. Sebenarnya sama-sama dugaan gitu ya, cuma namanya beda. Tapi kemudian untuk menguji
hipotesis sisanya menggunakan penelitian atau eksperimen, dia lebih banyak pada eksperimen atau metode lain, tergantung nanti yang sejenis dengan eksperimen. Kalau di matematik ya dengan pembuktian, ya seperti itulah, ya, itulah. Sebenarnya hampir sama ya, cuma kalau eksperimen itu cenderung ke induktif, kalau pembuktian di matematik arahnya ke deduktif, gitu ya. Itu nanti bisa direvisi ya, bisa. Jadi makalah menjadi lebih baik sehingga nanti enak dibaca oleh teman-temannya ya. Nah, jadi lebih bagus ya. Jadi kalau nanti ada contoh-contoh kasusnya itu lebih bagus ya, jadi lebih operasional ya. Mungkin di sini contoh-contohnya kurang kaya ya, makanya makalahnya kurang banyak ya. Ya, hanya intinya saja ya. Ya sambil ini kan Anda bisa punya bayangan itu kalau ada contohnya gitu loh ya, jadi akan lebih mudah melihatnya ya. Oke, baik, ada konfirmasi dari kelompok ini? Cukup jelas ya disampaikan teman-temannya tadi maupun Pak Eri ya, sudah dirangkum nanti sebagai bahan untuk merevisi ya. Jadi, semoga nanti makalahnya lebih baik ya. Kalau sudah direvisi, diupload kembali sebagai bahan bacaan ya. Oke, cukup? Ya. Bisa diakhiri. Terima kasih sudah memberikan ulasan dari presentasi kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Mari kita tutup presentasi ini. Kok gak tega gitu untuk Mari kita tutup presentasi ini. Masih mau diri Pak. seperti berat gitu ya mendengarkan. Masih ada sesuatu gitu rasanya ya. Atau ada yang mau disampaikan lagi Mas ya? Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terharu dia. Terharu. Biasanya orang terharu itu dapat sesuatu gitu ya, pencerahan atau apa gitu ya. Dapat apa hasilnya, pembelajaran, dapat ilmu yang selama ini nggak dinyangka-nyangka gitu ya. Terima kasih semuanya atas waktunya. Terharu itu salah satu wujud bersyukur ya. Orang merasa dapat sesuatu gitu ya. Nah, rezeki itu kan gak hanya berupa materi loh ya. Ilmu itu juga rezeki. Barakallah ya. Terima kasih semuanya. Ya baik. Saya dulu undur diri dan selamat berjumpa di lain waktu dan lain kesempatan.